Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lulu Asriani dengan NIM 18620500101 dari Prodi PG PAUD Regular Plus. Video ini adalah tugas UTS pribadi dengan mata kuliah PAI 3 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, MPDI. Adapun judul video kali ini adalah tentang konsep ibadah dalam ajaran Islam. Latar belakang. Islam adalah dinullah yang diwahyukan kepada semua rasul-rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu agama terakhir yang menjadi agama paling sempurna. Di dalamnya syarat dengan aturan-aturan, serta pedoman-pedoman yang dijadikan norma dalam hidup dan kehidupan manusia, dari persoalan yang kecil maupun besar, baik teknik-tekniknya maupun pelaksanaannya, sehingga hidup akan damai, tertib, sejahtera, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kinerja ibadah memang selalu hangat untuk dibicarakan. Tatanan kehidupan yang menjadi hak paling utama dalam setiap diri manusia dalam hal ini sudah menjadi kewajaran jika kepribadian yang dimiliki setiap individu haruslah memiliki ketauhidan atau dasar keimanan. Inilah yang membuat terkadang perilaku ibadah setiap manusia selalu memiliki tingkatan yang berbeda. Pengertian atau definisi dari ibadah secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida, ya'budu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapannya yang disembah disebut abid, yang artinya yang beribadah. Secara terminologi atau istilah, pengertian ibadah adalah satu, menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. 2. Menurut para ahli di bidang akhlak, mendefinisikan ibadah yaitu mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat hukum, akhlak dan segala tugas hidup atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dan menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Tujuan, hakikat, dan hikmah ibadah. Tujuan utama ibadah adalah satu, untuk menghadapkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala serta memfokuskan di dalam segala keadaan supaya mencapai derajat yang tinggi yaitu takwa. 2. Agar terciptanya suatu kemaslahatan serta menghindari dari perbuatan tercela dan mungkar. Kemudian hakikat ibadah. Arti hakikat ibadah adalah sesuatu yang semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna sesungguhnya atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah ibadah. Menurut KBBI, hikmah mempunyai arti yaitu kebijaksanaan dari Allah, yakni kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala. Sakti, kesaktian dari kata-kata. Arti atau makna yang dalam atau manfaat. Adapun hikmah ibadah yaitu 1. Tidak syirik. 2. Memiliki ketakwaan. 3. Terhindar dari kemaksiatan. 4. Berjiwa sosial. 5. Tidak kikir. 6. Merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Meraih liqaullah. 8. Terkabul doa-doanya. 9. Banyak saudara. 10. Memiliki kejujuran. 11. Berhati ikhlas. 12. Memiliki kedisiplinan.
13. Sehat jasmani dan rohani. Hubungan ibadah dengan iman, yaitu jika seorang muslim menunaikan atau melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, niscaya hal itu akan berdampak pada meningkatnya keimanan yang ada di dalam dirinya. Dari Dr. Andes Sidi Ghazalba mengatakan kalau diperhatikan hubungan Arkanul Islam dan Arkanul Iman nyatalah yang kedua digorekkan oleh yang pertama. Arkanul Islam adalah manifestasi dari Arkanul Iman. Ibadah adalah akibat yang logis dari iman. Iman itu adalah urat tunggang ibadah. Ia adalah asas tempat berpijak pengabdian manusia pada Tuhan. Selanjutnya penutup. Ibadah merupakan sikap pasrah dan tunduk total kepada semua aturan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, orang yang taat pada Allah tapi tidak cinta kepadanya belum dikatakan melaksanakan ibadah. Maka oleh karena itu, sifat orang muslim dan mukmin itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Makin tebal iman seseorang, maka makin baik dan makin tinggi nilai ibadahnya. Makin tinggi dan makin banyak ibadah seseorang, maka semakin kokoh imannya. Dan sebaliknya, semakin malas seseorang untuk beribadah, maka makin tipis dan goyah keimanan seseorang. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.